Halo saudara, Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, kali ini bersama saya Oki Satrial. Saudara, sektor pariwisata selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Namun, pasca pandemi COVID-19 ini, sektor ini sedikit mengalami keterpurukan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena objek wisata ditutup, kemudian juga sejumlah sektor penunjang seperti hotel juga tidak beroperasi secara maksimal. Indonesia tentu tidak sendiri karena ada puluhan bahkan ratusan negara saat ini yang sektor pariwisatanya terkoreksi. Lalu bagaimana kemudian kita membuat sektor ini menjadi rebound kembali? Apa langkah yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Kita akan berbincang bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, terima kasih sudah hadir dan bergabung di TVRI. Terima kasih, oke. Kita bicara mengenai pandemi tentu tidak akan ada habisnya, Pak, karena melibas banyak sektor di Indonesia saat ini, termasuk pariwisata. Ini ancaman besar juga bagi sektor ini karena saat ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, banyak orang kehilangan pekerjaan gara-gara tidak berjalannya sektor pariwisata. Bapak melihat hal ini bagaimana pengaruhnya COVID terhadap sektor pariwisata saat ini? Ya, sangat banyak. Ya. Jadi, ya memang ya hampir tutup aja sekarang kelihatannya itu ya. Dan ini memang harus segera diatasi. Makanya saya lihat Bali misalnya kan ada 3 yang paling paling pokok nih, Batam, Bintan ya, Batam Bintan 1, kemudian Bali dan Manado. Ya. Karena Manado itu juga banyak sekali turisnya kan. Nah, sekarang Bali saya lihat sudah membaik. Nah, itu kita perlu dorong terus. Jadi Bali itu satu kedisiplinan dari masyarakatnya, masyarakat adatnya membantu mereka itu untuk bisa lebih cepat recovery. Nah, ini mungkin nanti di Manado, Pak Gubernurnya gimana tekniknya lagi membuat itu, dan juga di Batam Bintan. Nah, ini yang kita kita lakukan. Memang era pariwisata ini kan berubah ya. Dari dulu, kalau kita lihat dulu orang pergi ke tempat turis itu selalu bicara security, X-ray lah, apalah. Sekarang tidak hanya itu saja. Orang bicara kesehatan, makanya sekarang pemerintah nyiapkan ya teknologi untuk ngecek orang. Ya. Pertama dia bisa mungkin bawa sertifikat dia sudah bebas dari COVID-19 atau di tempat diperiksa. Ya, itu juga peluang lagi buat anak-anak muda Indonesia untuk menciptakan teknologi, karena Presiden sudah merintahkan kita belajar dari peristiwa ini di mana kita sangat tergantung pada luar dalam teknologi kesehatan, sekarang bikin dalam negeri gitu. Sehingga sekarang berbagai universitas Indonesia dilibatkan, dari apakah itu dari UGM, apakah dari ITB, apakah dari UI ya. Mana aja di Indonesia sekarang yang punya temuan-temuan untuk masalah kesehatan itu digunakan seperti PCR, seperti Putri Indonesia, researchers kita didorong betul oleh pemerintah untuk menemukan itu, sehingga pharmaceutical industry itu menjadi prioritas. Karena orang datang ke pariwisata kalau dia tidak sehat gimana? Kan itu harus sehat. Jadi ini hal yang sangat penting diperhatikan dalam industri pariwisata ke depan. Baik, sudah ada kalkulasi belum Pak mengenai total pengurangan kunjungan atau mungkin kerugian mengenai hal ini? Kalau kerugian ya kita udah berapa, target kita kan paling tidak berapa, 18-19 miliar sampai 20 miliar revenue kita dari turis tahun ini. Tapi sekarang saya kira jauh lah dari situ. Nah, jadi kita coba sekarang kalau betul Bali ini, Indonesia ini menurun, tapi kita harus hati-hati semua. Ya, ini harus melihatlah keseimbangan ya. Ya, jangan juga mau terlalu aman, akhirnya ekonomi juga tidak aman, jadi repot kan. Jadi kita pantau per hari. Ya. Makanya nanti kalau ada lihat kebijakan atau penanganan COVID, tapi bisa aja tiba-tiba kita kerasin lagi. Ya. Karena apa? Kita nggak disiplin. Apa itu? Ternyata yang infected tambah, yang infeksi, kemudian yang meninggal tambah. Itu kita anukan. Jadi pariwisata itu misalnya betul-betul orang kalau mau datang ke sana mesti yakin bahwa tempat itu aman untuk dia datang. Jadi perubahan kebijakan ini berubah karena sifat pandemi ini dinamis juga ya Pak ya? Dinamis. Jadi memang saya kira bukan hanya itu saja. COVID-19 ini akan merubah banyak sekali gaya hidup ke depan.
Karena pakai masker itu sangat penting. Nah, ini tempat pesan sekalian ini. Buat seluruh rakyat Indonesia yang nonton, masker itu mengurangi 60% Ya. kemungkinan penularan. Dan tertular juga. Yes. Jadi kemana-mana kita sih mesti pakai masker. Ya, Mas Maya. Kecuali ini karena kau interview saya nih ya. Tapi Kita jaga jarak, Pak, ya? Jaga jarak. Saat itu ya. Yang kedua, jaga jarak. Supaya maaf, tadi ludahmu tidak sampai Ya. ke temanmu bicara atau sebaliknya. Yang ketiga, cuci tangan. Sebelum makan tuh harus cuci tangan. Jadi perilaku ini akan merubah semua sistem hidup kita. Jadi untuk anak-anak muda Indonesia itu harus betul-betul diperhatikan tadi itu. Jadi kita harus bicara tadi kesehatan, keselamatan, kebersihan, itu menjadi bagian kehidupan kita hari-hari yang tidak boleh kita lepaskan lagi. Dan itu agama juga kebetulan ya mengajarkan kebersihan kan. Baik. Jadi sekarang itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menyimpulkan pariwisata terpuruk tentu terlalu dini karena pandemi ini masih berlangsung dan ini baru pertengahan tahun begitu Pak. Kemudian Ya. bagaimana ke depannya? Maksudnya bagaimana kita menyikapi hal ini, menghitung sampai akhir tahun Ya seperti ini apa? sekarang kita lihat ya, ini kita kan makanya saya bilang tadi oke ya, ini bisa tiap minggu, atau tiap 2 minggu berubah, yang tergantung tadi disiplin kita semua. Ya kalau kita nggak disiplin ya kayak yoyo lah dia. Betul. Tapi kalau kita disiplin dia akan terus membaik. Jadi semua sekarang bangsa Indonesia harus disiplin. Kenapa? Ujung-ujungnya kan kena ke kita. Betul. Mungkin tidak ke kita, ke anak kita, saudara kita. Tidak ada lapangan kerja. Yang menderita kan anak cucu kita juga, atau teman-teman kita, atau saudara kita. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang bisa menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Sampaikanlah yang benar itu kalau benar, yang salah itu kalau salah. Jadi kalau pariwisata ini saya pikir, balik itu tadi bergantung pada kita semua. Kita harus nangkap nih orang-orang negara-negara yang sudah 3 bulan atau 2 bulan Betul. di kungkung gini kan pengen pesiar, pengen libur. Betul. Udah capek tuh di rumah terus. Seperti negara-negara yang maju misalnya Jepang, Korea Selatan, Cina. Dan sumber wisatawan juga selama ini Pak ya? Iya, dari Tiongkok sumber dan kita, Eropa juga. Singapura. Nggak usah bicara Eropa lah dulu. Yang ini dekat kita aja. Itu kan banyak sekali. Ya. Jutaan itu. Kalau Cina aja mungkin berapa ratus juta dia mau turis. Dan semua dunia melihat Cina ini menjadi salah satu sumber income yang paling cepat. Karena jangan lupa pariwisata itu industri yang paling cepat bisa rebound. Ya. Jadi kita harus betul-betul siap-siap. Nah, Tiongkok ini hampir flat sudah. COVID-19. Jadi Baik. bukan tidak mungkin dia nanti bulan Juli tiba-tiba bilang, kita mau libur. Karena kita masih bermasalah, ya nggak akan datang ke Indonesia. Betul. Jadi tepat saat ini kita memang harus tetap di rumah, menahan nafsu liburan kita saat ini karena kita masih berjuang Pak menghadapi COVID-19. Kita akan lanjutkan bagaimana langkah yang diambil pemerintah untuk bisa memberikan stimulan seperti itu, untuk bisa membangkitkan kembali gairah pariwisata Indonesia. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Budaya mudik sudah melekat dan menjadi tradisi tahunan buat kita. Tapi untuk tahun ini kita bersabar menundanya. Kenapa? Bukan karena kita tidak cinta kepada keluarga sehingga kita tidak mudik. Justru karena kita cinta kepada keluarga sehingga kita tidak mudik. Karena kita khawatir jangan sampai kita mudik justru membawa penularan penyakit di kampung kita. Untuk melakukan kebaikan kepada orang tua, kepada sanak keluarga di kampung, tetap bisa berjalan. Silaturahminya bisa tetap berjalan dengan mempergunakan fasilitas teknologi telekomunikasi. Allah Maha Bijaksana dan akan mencatat segala kebaikan-kebaikan kita yang selama ini kita lakukan mudik. Kita tunda tahun ini, tingkatkan kesabaran. Insya Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Pemimpin dan penyelenggara negara yang jujur dan amanah bukanlah impian. Kita bisa membantu mewujudkannya. Caranya mudah. Kita bisa membantu KPK dengan memberikan informasi terkait harta mereka. Kita bisa melihat pengumuman harta di web
elhkpn.kpk.go.id melalui menu e-announcement. Isi nama, tahun laporan, dan atau lembaga asal. Klik "Saya bukan robot". Isi kode CAPTCHA dan klik tombol cari. Setelah informasi dalam tabel terlihat, klik tombol "Kirim informasi harta" pada lajur kanan. Setelah mengisi kolom yang tersedia, kita bisa lengkapi dengan dokumen pendukung, lalu klik tombol kirim. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu KPK dalam melakukan verifikasi terhadap laporan harta penyelenggara negara. ELHKPN transparan, itu mudah. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, masih bersama saya Oki Satrial, masih bersama saya Pak Luhut. Tadi kita sudah bicara sedikit mengenai dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Memang kalau kita lihat, salah satu negara yang menjadi target wisatawan di dunia adalah Tiongkok, karena jumlah penduduknya banyak sekali. Dunia rebutan. Dan setiap negara pengunjung dari Tiongkok ini tinggi sekali. Ya. Begitu ya, di saat tadi Pak Luhut mengatakan di saat Tiongkok sudah reda COVID-nya, kita belum, tentu dia akan beralih ke negara lain. Gitu ya, untuk bisa dikunjungi. Menarik juga mengenai PSBB yang diterapkan saat ini. Di tempat wisata pun saat ini sudah diberlakukan protokol kesehatan, Pak. Seperti itu. Bapak melihat seperti apa? Ya, mungkin nanti akan berubah gaya hidup kita ke depan ya. Iya. Artinya kita makin biasa harus cuci tangan, harus biasa pakai masker, harus biasa jaga jarak. Betul. Saya kira itu akan menjadi gaya baru nanti. Jadi tidak hanya datang ke airport itu melalui security check, tapi juga tanya, kamu ada COVID nggak? Jadi seperti ini akan menjadi Betul. tren baru dalam kita, dan kemudian tanya, kamu apa enggak pakai masker? Mungkin satu ketika akan terjadi, kalau nggak pakai masker kamu dipinalti atau bagaimana gitu. Jadi ini juga kaitannya pada industri. Ya, industri bikin gini, ngapain mesti import? Betul. Presiden udah perintahin. Sekarang Presiden nyiapin pemerintah 4.000 hektar untuk pharmaceutical industry di Jawa Tengah. Semua tadi untuk menjawab itu kan pekerjaan yang mudah dilakukan. Kenapa mesti impor? Tapi jumlahnya kan jutaan, ya jutaan. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang berubah nanti dalam kehidupan kita dalam setelah COVID-19 ini. Baik. Sejumlah perusahaan luar negeri kita lihat sudah memiliki contingency plan untuk setiap wabah yang atau mungkin kondisi darurat yang dihadapi. Kalau Indonesia sendiri sudah banyak belum Pak perusahaan yang Ya, begitu? sekarang contingency plan sudah kita belajar. Ini kan Ya. semua dunia kaget nih dengan COVID-19. Jadi jangan ada yang bilang terlambat lah, ada inilah, ada yang lockdown lah. Kita kan tidak ada yang pernah tahu. Ya. Jadi kita belajar dari semua itu. Ternyata kita nemukan PSBB ini mungkin yang paling cocok buat Indonesia. Ya, tidak lockdown murni, masih ada longgar sana sini. Tapi ada kuncinya tadi, ada 4. Satu tadi mengenai jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan terakhir ini yang paling penting, disiplin. Ya, kalau kita nggak disiplin, ya nggak ada guna. Nah, kalau ini kita lakukan, ekonomi masih bisa jalan, tidak maksimal, tapi kita juga jaga jarak, kerja dari rumah dan seterusnya, itu saya kira akan banyak membantu kita ke depan ini. Dan kita harapkan juga bahwa COVID ini tentu seperti Pak Lut katakan tadi membawa budaya baru bagi Ya, masyarakat saya kira kita, ya orang kan termasuk pertemuan pariwisata. misalnya rapat oke ya. Kenapa mesti rapat harus ketemu? Ya. Karena pakai Zoom kita bagus dan banyak diputuskan dan very efektif. Betul. Pak, tadi Bapak menyebutkan ada kebutuhan-kebutuhan dalam negeri yang bisa kita sediakan sendiri, seperti hal-hal yang masker dan lain-lain. Peluang di sektor IT tentu besar juga, Pak. Tadi Bapak sebutkan anak muda Indonesia punya peluang di sini. Gitu. Sangat. Kemarin sudah ada pertemuan nih 5 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Pakai semua nih. Virtual ya? Virtual semua. Dan besok saya kira finalnya hari Jumat. Itu adalah beli buatan Indonesia. Oke. Jadi beli buatan Indonesia. Yang bikin tuh platform-platform itu seperti ada Gojek, ada Grab, ada Gtek, ada Tokopedia, ada Shopee, ada macam-macam itu mereka semua. Nah, mereka tuh reach out bersama kementerian UMKM untuk sampai kepada 3,5 juta
warung-warung ini Ya. supaya bisa masuk ke situ juga bersama-sama. Nah, semua harus buatan dalam negeri. Jadi buatan negeri. Nah, kita ada training nanti dibuat mereka. Jadi seperti ikan. Ikan ini sekarang suplainya banyak, tidak tahu kemana jualnya. Iya. Sehingga harganya turun. Nah, itu juga dengan ada platform seperti ini, itu akan bisa kita atasin. Jadi saya pikir banyak sekali dampak dunia ini sekarang, COVID-19 ini terhadap perkembangan dunia ini. Ya di Indonesia misalnya 30% sekarang pembelian melalui online naik. Iya. Dan Itu sektor kan- online ini Wah, dahsyat signifikan ya. Pak ya. Dahsyat. Nah, dahsyat. Sekarang itu pun jadi nanti bisa merubah orang. Ngapain saya pergi ke sana lagi? Ya, saya pesan aja. Ya. Ya, juga harganya murah, cepat, dan servisnya bagus. Jadi orang berlomba-lomba buat itu. Buat aplikasi-aplikasi anak-anak muda yang bisa nanti juga berkembang ke depan. Macam-macam. Aplikasi untuk ikan lah, aplikasi pertanian lah, untuk apa saja gitu. Dan pelatihan tadi juga diberikan kepada para pelaku usaha pariwisata, Pak. Iya. Dan Presiden dalam program stimulus yang diberikan pemerintah, itu yang 405 triliun, termasuk tadi kepada UMKM segala macam itu saya kira jalan dengan bagus ya. Kita berharap itu yang bisa menopang ekonomi kita supaya jangan negatif growth-nya di second quarter ini. Betul. Ya kan kemarin kita growth kuartal pertama, triwulan pertama itu berapa? 2,97%. Ya orang bilang jelek, ya seluruh dunia Indonesia masih dianggap positif dan 3 di Asia kata IMF ya. India, Cina, Indonesia ya kan masih bagus. Yang sekarang kita jaga ini second quarter ini jangan negatif aja. Jadi kalau ini semua program program bantuan sosial ini, social safety net ini turun ke bawah, saya kira kita akan bisa tumbuh lebih dari 2% di kuartal ini, dan year on year saya pikir kita bisa rebound lah, mungkin di berapa nanti ke 3% atau berapa. Jadi ya kan IMF juga meramalkan bahwa kita akan tumbuh 0,5%. Baik. Tapi kalau menurut saya sih kita bisa lebih dari itu. Baik. Nanti kita juga akan bicara mengenai banyak orang yang saat ini kehilangan pekerjaan karena sektor pariwisata juga terdampak Ya. COVID-19. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Diangkat dari novel berjudul Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Bercerita tentang pasang surut hubungan dua anak manusia. Apa yang kita pengen jalani? Hari ini aku bermimpi. Berawal dari saling mengagumi, yang kemudian saling jatuh cinta. Namun cinta mereka terhalang berbagai hal. Perahu Kertas, Rabu 6 Mei 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh guna menjamin keberlangsungan program belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Pemerintah meluncurkan program belajar dari rumah Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak, Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Talk show, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cerita Nusantara, Sabtu dan Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat.
Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih berbicara mengenai COVID-19 dan dampaknya terhadap sektor pariwisata. Pak Luhut, seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit, ada banyak orang yang saat ini kehilangan pekerjaan gara-gara COVID-19 yang kemudian juga berdampak pada sektor pariwisata. Hotel tidak beroperasi secara maksimal, tempat wisata juga tutup gitu. Bapak melihatnya seperti apa Pak saat ini? Ya, emang salah satu industri yang paling banyak layoff itu sekarang mungkin pariwisata ya. Mungkin berapa belas juta, 18 atau berapa belas juta. Angka ini kan besar sekali. Jadi makanya pemerintah ingin attack itu. Ya walaupun pemerintah sekarang jalan dengan program-program bansosnya, bantuan-bantuan langsung, training segala macam. Tapi tetap aja kalau orang tidak kerja kan tidak nyaman. Jadi kita berharap ini jangan terlalu lama. Jadi ya, tapi kan tidak bisa juga dipaksain kalau ini nggak bagus. Jadi berpulang kembali kepada disiplin kita. Jadi ada bansos, BLT, program-program itu kan sudah banyak sekali ya. Jadi yang kita berikan PKH, terus dana desa, semua ini banyak. Tapi itu tidak cukup. Nah, tapi itu cukup untuk menopang ekonomi kita sendiri. Karena 70% lebih ekonomi kita itu adalah domestic consumption. Itu yang menguntungkan kita. Sehingga dengan adanya bantuan-bantuan langsung ke bawah ini, ke rakyat, masyarakat menengah bawah, itu sangat bisa mendorong atau membantu ekonomi kita untuk tidak sampai jatuh negatif. Baik, 70% domestic consumption itu termasuk wisata juga, artinya wisatawan domestik juga bergantung di situ, Pak. Lah kan banyak UMKM yang dukung pariwisata. Betul. Orang yang bikin alat-alat souvenir. Itu kan banyak sekali UMKM-nya. Nah, itu harus harus hidupin lagi. Nah, tapi sekarang ini bukan mumpung ya, tanda kutip, itu sekarang agak slow down, training diberikan supaya mereka packagingnya misalnya supaya lebih bagus, kualitas kerjanya supaya lebih bagus dan seterusnya. Training diberikan sehingga setelah COVID selesai mereka sudah ready untuk bisa sudah lebih baik Indonesia. New normal itu atau new Indonesia atau new tourism atau apalah dibilang itu ya terjadi kelihatan beda. Jadi kalau orang datang nanti ke Bali, Manado, Bintan, Indonesia kok berubah sekarang. Kelihatan lebih cantik, lebih cekatan, lebih cermat, dan seterusnya. Betul. Tadi ada 3 daerah yang tadi disebutkan menjadi primadona saat ini. Ada Bali, ada Kepri, dan juga Sulut. Adakah treatment khusus yang diberikan kepada 3 wilayah ini? Karena saat ini mereka juga terdampak paling besar juga mengenai COVID. Ya, kita ingatkan seperti Pak Gubernur Gubernur Manado, Pak Gubernur Bali, sama Gubernur Riau, ya saya suka telepon mereka, saya peringatkan untuk ayo kita sama-sama dorong lagi nih. Dan saya lihat mereka kerja keras untuk ini. Dan ya kita harapkan juga menurun. Karena Manado sebenarnya juga terlalu parah-parah amat. Tapi mereka super hati-hati. Karena juga kebetulan turis yang mau datang kena COVID, jadi larang. Tapi kalau saya pikir nanti negara-negara tertentu yang COVID-19-nya sudah hilang, Bali itu saya kira sudah siap, Manado itu pun siap untuk menerima. Sama dengan tadi Bali. Saya kira karena 2 minggu, 3 minggu ke depan mereka mungkin akan siap itu. Dan kita berharap dari sekarang disiapkan sehingga gradual nanti hotel, restoran, tempat souvenir mulai buka, lapangan kerja mulai jalan. Nah itu harus kita persiapkan dari sekarang. Tapi kunci lagi disiplin. Disiplin dalam apa-apa terhadap arahan-arahan pemerintah supaya dipatuhi. Yang tadi itu 4 saya bilang itu. Berarti boleh dikatakan saat pandemi ini berlangsung, ini saatnya kita juga untuk berbenah, Pak, di sektor pariwisata. Apa yang selama ini masih bukan hanya menjadi pariwisata aja. Tadi saya bilang seperti industri farmaseutikal. Itu sekaligus Presiden sudah bilang, nggak boleh lagi Indonesia itu sangat tergantung pada luar. Itu bilang tadi, apalagi misalnya efisiensi. Semua sekarang pariwisata pun digitalize. Kita buat juga orang untuk bisa lihat. Ya banyak hal saya kira akan berubah. Ya, cara orang berkomunikasi tidak mesti harus ketemu lagi sekarang. Bisa dengan virtual call itu saya kira juga akan sangat efisien atau sangat cepat. Karena janjiannya tidak perlu lama-lama gitu. Langsung second per second ya gitu ya? Ya bisa, artinya oke, kita bikin virtual siapa aja besok yang hadir, ini. Kan dia tidak perlu traveling kemana-mana. Dari rumahnya dia bisa, dari mana dia bisa.
dan kita bisa buat keputusan. Baik, menarik bicara mengenai stimulan yang diberikan pemerintah untuk pelaku pariwisata. Ya. Berapa lama ini akan diberikan dan apakah ada indikator di saat mereka dinyatakan sudah siap atau ada progres dari mereka di saat stimulan ini diberikan? Gitu, Pak? Ya, stimulan ini diberikan sekarang udah mulai ya, jalan macam-macam. Ada tadi itu seperti misalnya ini saya lihat ada bunga apa namanya, ini misalnya kita berikan kepada bidang-bidang apa, pariwisata kredit misalnya yang mereka punya 10 miliar ke bawah, pemerintah itu menyiapkan stimulus sebesar 5,2 triliun, termasuk tadi relaksasi PPh 21 dan 2,1 triliun untuk relaksasi PPh 25. Dan ini juga ada pajak restoran. Nah, ini juga masuk ke dalam PBB P2 dalam 2020 yang jumlahnya 26,4 triliun. Jadi angka ini cukup besar sekali. Diberikan pemerintah karena ya bukan salah dia kan. Tapi kalau nggak diberikan ini stimulus ini, ya dia untuk bangkit lagi kan setengah mati. Betul. Pengawasannya gimana, Pak? Ya, Karena mungkin itulah saja mereka, tadi yang paling penting jangan tadi penyalahgunaan itu. Nah, itu tadi Presiden selalu mengingatkan kita dan selalu ngecek ini. Dan saya kira sampai hari ini sih kita cukup bagus. Contoh nih bansos ini, Presiden tuh kirim orangnya untuk lihat sendiri, fotoin bener nggak gitu. Ternyata banyak juga yang salah alamat. Baik. Ya, jadi diperbaikin. Nah, ada lagi satu yang berubah Indonesia sekarang. Data itu sekarang mulai disatukan gitu. Sehingga dengan begitu kita bisa dapat target yang pas. Karena berpuluh-puluh tahun data kita tuh tidak pernah akurat. Misalnya dalam pertanian, di dalam perdagangan dan sebagainya. Nah, desa dan ini sekarang dengan demikian kita akan dapat data, itu akan membuat efisiensi juga buat negara ini. Ya. Saya kira itu hal-hal mengenai pariwisata. Banyak lagi yang peluang pariwisata yang di target oleh pemerintah. Jangan sampai sekali lagi pariwisata yang negara yang sudah siap pariwisatanya pergi, kita nggak siap nerima. Bahkan dulu saya sempat dengar juga Pak Presiden mengatakan di satu kesempatan bahwa setelah COVID selesai, semua objek wisata kalau bisa digratiskan. Sehingga masyarakat bergairah lagi untuk bisa melakukan perjalanan. Ada begitu, Presiden Pak. ngasih berapa, kayak insentif. Insentif libur. Nah, jadi libur ini pun ada pengaruh. Kalau orang tidak kerja itu ada pengaruh. Tapi ada orang supaya seperti Oki bilang, supaya orang gairah, jadi 3 hari kalian libur gratis kayak gitu, atau harga diskon berapa atau berapalah. Itu bisa saja macam-macam inisiatif anak-anak muda kita sekarang di Indonesia ini. Dan Presiden juga mendorong, merestui hal-hal semacam itu. Oke. Target kunjungan juga direvisi dong Pak dari tahun sebelumnya karena COVID ini. Ya sudah pasti lah. Sudah itu. pasti ya. Kita kan target ada berapa persen penurunannya? Ya saya kira penurunannya bisa sampai berapa puluh persen. Oke. Ya kan sekarang baru jalan 2 bulan, kemarin sudah kena ini. Ini 2 bulan sekarang nih, paling kemarin masih bagus tuh Januari, Februari sedikit. Sudah itu, ini Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya tinggal nanti mungkin Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Waktunya kita genjot lagi ya Pak ya? Ya, genjot. Jadi cuma setengah tahun ini saya kira turis yang bisa masuk Indonesia dengan baik. Baik. Kami akan lanjutkan perbincangan di Dialog Indonesia Bicara usai jeda pariwara berikut ini. Budaya mudik sudah melekat dan menjadi tradisi tahunan buat kita. Tapi untuk tahun ini kita bersabar menundanya. Kenapa? Bukan karena kita tidak cinta kepada keluarga sehingga kita tidak mudik. Justru karena kita cinta kepada keluarga sehingga kita tidak mudik. Karena kita khawatir jangan sampai kita mudik justru membawa penularan penyakit di kampung kita. Untuk melakukan kebaikan kepada orang tua, kepada sanak keluarga di kampung, tetap bisa berjalan. Silaturahminya bisa tetap berjalan dengan mempergunakan fasilitas teknologi telekomunikasi. Allah Maha Bijaksana dan akan mencatat segala kebaikan-kebaikan kita yang selama ini kita lakukan mudik, kita tunda tahun ini, tingkatkan kesabaran. Insya Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar.
dipersembahkan oleh Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, masih bersama saya, Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, ada edaran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2020 yang intinya adalah bagaimana melakukan koordinasi di daerah. Dinas yang mengurusi sektor pariwisata diminta untuk bisa melaporkan setiap hari, bahkan setiap jam begitu, bagaimana kondisi COVID di sana sehingga bisa memetakan kita bagaimana peluang pariwisata. Koordinasi ini sudah dilakukan seberapa efektif, Pak? Sekarang kan Pak Menteri Pariwisata Pak Tama ya dia melakukan itu supaya dapat informasi kesiapan daerah. Walaupun sebenarnya di Satgas juga sekarang makin baik datanya. Jadi per hari, terus terang aja per hari kita liatin data itu. Saya biasanya tiap jam 8 malam saya cek. Jadi supaya tahu melihat tuh, sehingga trennya masih turun. Tadi malam saya cek semua trennya masih turun, masih membaik maksudnya. Jadi ini saya pikir hal yang bagus kita lihat, karena jadi jangan orang bilang loh kok ini terus dinamikanya cepat. Memang kita nggak mana bisa atur ini virus ini kan. Betul. Bisa. Betul. Jadi tadi saya juga nambahkan dikit dari 3 area tadi. Sebenarnya 10 turis destination itu Presiden minta kan supaya diselesaikan, ada yang harus selesai misalnya Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo sama Manado. Nah, beliau minta 5 ini betul-betul harus tahun ini selesai. Mungkin ada sedikit terkoreksi. Tapi seperti perencanaan Danau Toba misalnya, ada 10 titik turis destination di sana. Nah itu kami tetap upayakan targetkan selesai tahun ini, sehingga akhir tahun nanti orang bisa datang ke Danau Toba misalnya, itu sudah bisa nginap, lantas tahu dia pergi ke spot 1, spot 2, spot 3 dan seterusnya. Nah ini kerjasama terintegrasi lagi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan. Nanti kamu tanya kenapa pendidikan lagi? Tadi menyangkut masalah membangun seperti mini museum atau apa di sana. Terus kemudian juga perhubungan. Nah, dan itu semua kita lakukan terintegrasi. Saling berkaitan juga ternyata, Pak. Saling berkaitan. Makanya kalau orang bilang ini kenapa diurusin? Lagi semua berkait gimana? Ya, pemerintah daerah harus terlibat kan. Nah, PUPR juga terlibat. Nah, kemudian sama juga di Mandalika. Ini kan ada MotoGP. Kita tetap aja coba target kita 2021 MotoGP ini biar jalan. Betul. Itu juga kita dorong juga nih pariwisata. Jadi samping 3 tadi itu. Nah, terus kemudian tadi Labuan Bajo. Labuan Bajo juga kita dorong, termasuk tadi Manado. Nah, kalau 5 ini bisa ke tahun ini kita lihat bisa katakanlah 70% selesai karena peristiwa ini, ya, nanti kita harapkan ya pertengahan tahun depan bisa kita selesaikan semua. Nah setelah itu sisanya 5 lagi nanti kita selesaikan tahun 2021-2022. Baik, jadi kalau masih ada yang bertanya kenapa saling berkaitan, karena Kemenko Kemaritiman membawahi banyak kementerian juga saat ini. Ya saya bawahi kan. Orang kadang-kadang juga suka. Ya mungkin karena nggak paham. Nggak paham, ya, baik. Jadi kita mengerti lah. Baik, jadi. Menarik tadi Pak Luhut disebutkan ada banyak objek baru. Kita punya 10 Bali baru di Indonesia, begitu Pak ya, yang saat ini akan menjadi primadona juga. Apakah ada replanning untuk bisa mengelola lagi 10 Bali baru ini? Ya tetap saya kira, karena Indonesia ini menjadi banyak turis destination, tujuan turis yang menarik buat dunia. Ya kan dia hanya minta tadi pertama aman, kedua kesehatannya bagus, kedua kalau ada bencana mereka bisa dievakuasi, yang ketiga kebersihan, kesehatan tadi. Itu yang paling penting sekarang. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa diangkut dengan helikopter ke tempat rumah sakit yang ada di tempat. Nah, itu sekarang semua tempat itu kebetulan sebelum Covid sudah kita kerjain. Sudah mulailah. Nah, tapi dengan COVID ini sekarang tambah lagi menyangkut penyakit yang menular semacam ini. Baik, jadi banyak plan yang sudah akan disiapkan pemerintah di saat COVID ini berakhir. Sambil kita berjuang juga nih Pak untuk bisa menghadapi COVID ini. Untuk infrastruktur bagaimana Pak? Karena kan di setiap daerah keluhan paling banyak tentang infrastruktur. Kadang-kadang tidak ada
fasilitas toilet yang Ya memadai atau itu seperti semua itu? tadi di 10 tempat itu, di 5 dulu sekarang kita ini, semua harus beres. Jadi bukan hanya ada, tapi bersih, berfungsi bersih. Nah itu kan ujungnya air, itu PUPR membuat. Nah dengan daerah, jadi dengan daerah supaya cepat dan bagus. Nah desainnya kita minta desainer Indonesia yang anak-anak muda lah yang membuat, sehingga betul-betul desainnya tuh nggak kampungan lagi gitu. Jadi semua efisien, sesuai budaya daerah, dikerjakan dengan bagus dan dirawat dengan baik. Nah kalau ini kejadian, ya mesti harus kejadian, itu ya akan membuat Indonesia jadi nyaman tujuan pariwisata. Dan ini memang saya pikir kita genjot terus lah. Ya, memang sekarang tidak banyak yang kita bisa buat di lapangan, tapi PUPR saya lihat sudah perencananya semua kami udah buat. Nanti kalau asumsi kami Juni selesai, Juli kami mungkin mulai kerjain. Ya 24 jam biar selesai. Sudah ada plan-plannya yang akan dilakukan, semua jangka udah pendek, dibuat. jangka panjang. Ya, sudah jangan ada orang dilakukan. bilang ini kok kita tidak fokus COVID. Lah ya kita fokus COVID kali ini kan mesti dikerjain. Betul, ada sektor lain juga yang perlu Lah diperhatikan. iya dong, ini kan rencana-perencananya harus disiapin. Kapan ini mulai dieksekusi? Ya setelah ini bisa dikendalikan. Ya. Ya tidak juga tadi serta-merta ini juga langsung dikerjain, enggak. Tapi rencana perencanaan harus dibuat. Oke, Pak, pariwisata kan identik dengan orang banyak, kerumunan, rombongan dan lain-lain sebagainya. Ini oke menarik katanya. Ya memang harus ada, saya bilang tadi, harus era baru. Nggak bisa lagi dong, oke pergi nanti kerumunan rame-rame. Betul. Ya, nanti orang tanya, gimana kalau saya dengan pacar saya, dengan istri saya misalnya. Ya memang kalau kau suami istri, kau udah bebas, nggak punya COVID, ya Tidak masalah. jadi tidak masalah. Dan ini saya kira akan terus nanti kita lihat peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini. Oke, kita akan lanjutkan Pak perbincangannya. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Menghiasi indahnya bulan penuh berkah, senandung merdu lagu-lagu qosidah yang dibawakan para peserta hasil audisi se-Jabodetabek, Bandung, Garut, dan Sukabumi, kami hadirkan untuk menghibur Anda. Siapa 4 juara terbaik di akhir kompetisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Cahaya. Aman semua ini, grup ya. Emang bener loh bunda-bunda ini ya. Qosidah Fest, Rabu sampai Minggu, pukul 20 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Masih bersama saya Pak Luhut. Pak Luhut, after COVID, apakah ada estimasi pemerintah akan terjadi ledakan pengunjung atau ledakan wisatawan begitu Pak di saat orang sudah bosan di rumah berbulan-bulan? Apakah ada hal diprediksi seperti itu akan terjadi?
Ya pertama tadi kita kan jangan hanya lihat turis luar ya, Iya. turis dalam negeri kan juga banyak. Banyak juga yang stres sudah, waduh sekian lama di bulan, gue pengen libur deh kayak gitu. Bahkan kan banyak juga. belum tahu ujungnya COVID udah punya plan Pak, mau kemana gitu. Sudah banyak yang bilang itu, ada teman-teman saya bilang, waduh, pokoknya ini kalau udah selesai, kapan nih Pak Luhut selesai gitu. Iya. Ya, sebelum mana aku tahu. Tapi kalau trennya sekarang udah makin membaik. Nah kalau ramalan-ramalan secara ilmiah, kita lihat kita Juni ini akan mulai membaik. Jadi 3 minggu ketiga ke 4 bulan Mei ini akan membaik. Nah Juni kita mulai mungkin agak longgarin. Turis mungkin ya Juli saya kira sudah mulai jalan. Ya, kalau bisa lebih cepat. Ya. Ya kalau bisa, tapi subjek kepada disiplin kita Balik lagi. lagi ke masyarakat Ya disiplin. masyarakat sendiri, kalau kita nggak disiplin ya ini bisa rebound, bisa dia kembali lagi second wave atau gelombang kedua serangan dia. Sangat bisa terjadi. Dan terjadi juga di banyak negara. Pak, banyak ya, negara seperti itu. terjadi. Jadi semua ayo kita, tokoh-tokoh masyarakat itu. Bali contoh yang bagus loh. Mereka langsung ada satu desa yang gitu langsung di lockdown desa itu. Nggak boleh kemana-mana semua, bersih 14 hari. Ya, mereka nurut. Nah, kita pun maksud saya, tempat-tempat lain harus juga bisa begitu. Jadi, kalau ada desa yang kena, ya udah semua kita sepakat lockdown, kita yang bantu mereka. Supaya jangan semua nanti ketularan. Jadi, kalau sifat gotong royong kita ini kita kembangkan, kan istilah gotong royong ini udah lama dilupain nih. Betul. Nah, sekarang gotong royong, ayo gotong royong kita. Demi NKRI, demi kampung kita gitu, demi ya kerjaan kita di sini. Saya kira akan sangat membantu. Baik, kita bicara juga mengenai pergerakan orang, karena pariwisata identik dengan kunjungan satu tempat ke tempat yang lain. Saat ini masyarakat tentu untuk mudik berpikir 2 kali, karena banyak imbauan, bahkan bukan imbauan saja, larangan untuk mudik begitu ya Pak ya. Sedikit bicara mengenai tradisi mudik ini Pak, bagaimana Bapak melihat saat ini pergerakan orang ini? Mudik itu nggak bisa dipisahkan ya dengan tradisi Lebaran kita. Nggak bisa ada. Saya tinggal hampir 1,5 tahun di mana, di Mesir. Nggak ada kenal begitu. Di kita itu budaya itu. Nah tapi kan nggak boleh dilawan. Nah hanya harus diberi pengertian bahwa kau bisa membawa keluargamu cedera. Bisa nanti anak istrimu atau nenekmu, bapakmu, ibumu atau tetanggamu gitu loh. Jadi ada kesadaran itu. Nah tapi ada Pak Gubernur DKI membuat juga langkah lain. Atau gubernur di Jawa Tengah buat juga langkah lain. Pokoknya setiap kau yang datang dari Jakarta 14 hari karantina. Di karantina. Sekarang kau balik ke Jakarta 14 hari karantina. Jadi ya ini dalam upaya mencegah tadi pengembangan dari COVID-19 ini. Baik, artinya masyarakat perlu memahami. Tadi kita balik lagi disiplin masyarakat. Ya ini agar juga ini cepat pemerintah selesai. dengan masyarakat harus kerjasama. Betul. Jadi harus percaya kepada ada porsi-porsinya ya Pak? Ya, jadi sesuai bidang masing-masing lah. Jadi kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, itu bagus. Makanya sebenarnya TVRI ini, menurut saya kan paten nih sampai kemana-mana TVRI. Menjadi sumber berita yang bagus, yang resmi dari pemerintah. Ingatin aja, pemerintah tidak akan kasih informasi yang bohong pada rakyatnya. Tidak mungkin aja. Nah, bahwa yang lain ada suka yang nakal-nakal, itu kita perlu sadarkan. Akibat kenakalan kau itu bisa berimplikasi kepada mencederai orang lain. Salah-salah keluargamu gitu loh. Iya dong. Informasi yang salah. Informasi yang salah tadi mengenai penanganan COVID ini. Jadi COVID-19 ini dia nggak ada kenal suku, nggak kenal agama, nggak kenal tadi kelas jenderal, kelas kopral, kelas miskin, kelas kaya, nggak kenal. Karena dia nggak kita tahu musuh. Di perang itu kita tahu musuhnya, di mana musuhnya. Ketahuan kekuatannya, susunan bertempurnya ketahuan. Di sini kita nggak tahu. Jadi apa yang harus kita bisa lakukan? Kekompakan kita semua, kedewasaan kita semua. Kita boleh beda, tapi untuk melawan COVID ini kita harus kompak. Baik, Pak Luhut, kembali kita bicara mengenai pariwisata. Tadi saya menyambung sedikit stimulan yang diberikan pemerintah. Bagaimana melihat orang yang akan diberikan ini, objeknya begitu? Apakah ada perhitungan sendiri dari pemerintah untuk mengukur tingkat kebutuhan masing-masing orang yang akan menerima ini? Semua sudah ada kriterianya. Ya. Jadi Kementerian UMKM misalnya, karena itu yang paling banyak kan di bawah dia itu. Kemudian juga nanti dari program dana desa lah, Kementerian Sosial lah, semua itu punya masing-masing. Sekarang tuh disatukan itu. Nah dari situlah kita dapat by name, by address. Ya, by name, by address, siapa yang pantas untuk terima ini. Nah kalau tadi menyangkut masalah
bisnisnya itu kan dari perbankan. Kita dapat datanya. Ya, perusahaan warung mana yang punya pinjaman ya. Ya, karena ada yang pinjaman 500.000, satu kur itu, atau sampai 10 miliar itu di perbankan, itu semua dilihat oleh pemerintah. Dan saya pikir Presiden itu sangat care kepada masalah kemiskinan ini. Ya, itu saya pikir yang sangat hebat. Jadi prioritas pertama Presiden itu betul-betul melihat UMKM ini. Dia harus yakin bahwa UMKM ini betul-betul bisa dana-dana itu turun, insentif-insentif bisa turun dan diterima, baru langkah-langkah lain itu dimulai. Nah, sekarang mulai melihat BUMN. Nanti setelah ini melihat lagi private sector. Mana yang nanti bisa dibantu lagi oleh pemerintah dalam menghadapi kesulitan ini. Artinya sebuah kebijakan yang dilakukan sudah terukur, sudah sangat terukur. Ada estimasi yang matang untuk bisa diberlakukan gitu. Oke, kadang-kadang ya orang bilang, wah ini pemerintah terlambat, pemerintah tidak paham. Saya mau bilang oke ya, proses pengambilan keputusan itu betul-betul baik loh. Kamu anak muda ini juga kru-krunya banyak anak muda. Itu semua dicermati dengan baik. Yang kerja juga anak-anak muda seumur-umur kamu juga di kantor saya. Itu ngerja di kantornya Ibu Menkyu, mantan Menteri Perekonomian. Semua anak-anak muda banyak itu. Dan banyak juga yang senior. Jadi kombinasi itu melahirkan kebijakan-kebijakan yang menurut saya ya sangat prima. Apakah kita tidak ada yang kurang? Ya pastilah ada yang kurang. Tapi kalau ada orang klaim dia lebih hebat, saya kan kenal semua ini ngomong-ngomong itu, tahu lah saya. Betul. Jadi sekarang udahlah, biarkan Pak Jokowi dengan pemerintahan ini bekerja dengan bagus, kritik-kritik aja, nggak ada masalah, masukan kita dengerin kok. Kita juga kan bukan dewa yang tidak punya kekurangan. Bisa aja kita tidak melihat satu angle kan. Tapi biarlah kau diberikan tadi pandangan-pandangan itu dengan kearifan, kedewasaan. Jangan dengan pikiran-pikiran jahat. Itu yang saya kadang-kadang suka lihat nih, loh, kok jadi pikirannya kok destruktif gitu. Jangan dong, jangan rakyat itu kita buat jadi bodoh. Jangan rakyat itu kita bohongin. Anda harus punya nurani juga. Benar nggak ini saya lakukan kamu sebagai elit itu. Dan terkait COVID, rakyat bisa membantu dengan disiplin ya Pak ya? Membantu pemerintah dengan disiplin. Jadi kalau saya bilang tadi bicara rakyat disiplin, jangan dibilang lagi, wah ini pemerintah ini mau menyalahin rakyat, bukan itu. Momentum kita untuk membuat kita semua ini disiplin. Saya seumur sekarang hampir 73 tahun. Ya kenapa saya masih prima? Ya sampai hari ini ya. Umur Tuhan yang tahu, tapi kita sehat. Ya karena saya disiplin. Saya disiplin tidurnya, disiplin makannya, disiplin olahraganya. Saya disiplin. Dan berpikir positif, Pak. Dan selalu saya berpikir positif. Itu sangat penting buat Oki ya. Buat anak-anak muda, kalian selalu berpikir positif. Itu nasihat orang tua saya juga. Ya jangan kita berpikir itu jahat aja sama orang. Dan kau harus punya nilai berarti buat lingkunganmu. Jangan kamu buat lingkungan tidak berarti. Kamu hanya membuat kejahatan dari guna. Sekarang dalam pariwisata, konteks pariwisata, apa yang kau bisa kontribusi supaya pariwisata ini jalan di daerahmu? Kenapa? Kau membantu menciptakan lapangan kerja. Dan bagaimana kita membangun optimisme kita ini mengenai pariwisata? Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Yuk, lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk, unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh orang dewasa itu
harus mau dan berani bertanggung jawab. Cerita Fajar si anak kota yang ingin beradaptasi dengan lingkungan pergaulan desa Cilengkrang. 2 bulan lagi festival berat bejang kita pasti. Namun dia harus menghadapi dedengkot kampung yang congkak. Oh, kamu ketemu Pak Yana? Mengangkat nilai-nilai sportivitas, persahabatan dan keguyuban. Katanya gulat benjang itu buat silaturahmi. Gulat Benjang Pamungkas, Sabtu 9 Mei 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita ada di segmen terakhir, masih bersama saya, Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, membangun optimisme di saat banyak orang yang pesimis, ini tentu bukan perkara mudah, Pak. Karena mengenai COVID saja banyak yang banyak berpikiran negatif bagi diri dia sendiri dan keluarga gitu, Pak. Terkait pariwisata, bagaimana kita bisa membangun dan komitmen pemerintah untuk bisa memastikan industri ini akan tetap berjalan saat COVID ataupun nanti setelah COVID selesai? Ya, memang hidup itu kan harus optimis ya. Ki. Jadi nggak bisa juga kamu hidup itu terus terus pesimis saja. Lah, sama aja waktu saya masih dinas aktif, kadang-kadang kita tertekan dalam satu daerah operasi gitu, tembakan terus mana-mana, bisa pesimis. Tapi karena kita terlatih dan kita punya semangat juang, jangan pesimis, cari akalnya, di mana jalan keluarnya gitu. Nah, itu yang mewarnai jalan hidup saya. Jadi seperti gini-gini, saya bilang sama kita jangan pesimis dong, cari apa nih jalannya. Justru menurut saya banyak peluangnya. Jadi tadi masalah disiplin. Ini ayo kita disiplin semua gitu. Tapi sebenarnya ya, maaf Pak Oki, agama itu kan mengajarkan disiplin. Betul. Lah kalau kau imanin agama, apalagi bulan Ramadan gini, laksanakan aja itu sebenarnya, udah selesai kok barang ini semua. Tidak ada masalah itu. Tapi kadang-kadang kita membohongi diri kita sendiri. Jadi apa yang saya sudah cerita, tadi semua program pemerintah ada, tadi pembantuan sosial, semua udah ada nih. Ya PKH, paket sembako, bantuan langsung tunai, dana desa, apalagi semua nih, itu dialokasikan pemerintah puluhan triliun. Total mungkin 150 triliun semua itu. Ini bukan angka yang sedikit dalam 3 bulan sampai 6 bulan. Dan angka ini pun bisa bertambah kalau memang nanti COVID ini belum selesai di situ. Nah, tapi itu nggak cukup kalau kita tuh nggak disiplin. Betul. Kalau kita tuh tidak punya hati yang tulus untuk bekerja. Nah, yang saya himbau, ayo kita semua rakyat dimanapun Anda berada, kita kerjasama. Lihatlah TVRI ini, RRI itu sebagai acuan kalian mendapatkan berita-berita yang benar dari pemerintah. Kita beruntung punya presiden seperti Joko Widodo, yang menurut saya beliau tuh bekerja dengan hati, sangat hati. Anda bayangin tiba-tiba malam hari pergi ke kampung, lihat. Hanya untuk ngecek bener nggak itu keadaan itu begitu. Sudah sampai belum ke masyarakatnya gitu ya? Sampai nggak ke masyarakat bantuan. Ngecek presiden di mana kita dapat seperti itu. Tidak ada bisnis pribadinya, tidak bisa, masih dihujat juga. Jadi kadang-kadang saya pikir-pikir yang hujat ini tak jelas juga kali itu. Baik, Pak Luhut, tadi kita bicara mengenai orang-orang yang saat ini terpenjara di rumah masing-masing untuk tidak bisa keluar rumah. Kalau saya mau tahu, Pak Luhut setelah berapa lama bekerja ini tanpa libur Sabtu Minggu juga masuk bekerja, adakah satu destinasi yang dalam pikiran Bapak yang setelah ini selesai akan Bapak datangi? Bali. Bali ya? Bali dan Toba ya. Bali dan Toba. Bali, ya saya suka Bali sih, di pantai ya. Jadi ya saya akan ke sana. Saya udah planning sama istri saya, Mah nanti kita kalau ini COVID, ya kalau bisa keadaan membaik di Bali, kita biar yang pertama ke sana yuk. Gitu. Jadi luar biasa. Memang destinasi dalam negeri dulu Pak ya yang kita ini. Saya nggak ada pikiran keluar belum. Jadi belum ada sedikit pun terbercik mau keluar. Jadi saya lihat karena Bali itu menurut saya orangnya bagus. Terus kemudian terus terang aja ke Toba. Saya pengen lihat. Dan juga tadi lihat Manado karena Manado itu bagus. Batam Bintan pasti. Kalau tadi Bogor Jogja kan baik. Sekarang Pak Sultan itu tingkat anunya juga bagus banget tuh. Betul. Penurunan
mortality rate-nya di sana bagus. Sekarang kita lihat itu per provinsi loh. Ya. Jadi bukan Indonesia kita lihat per provinsi. Jakarta ini kita kotak-kotakin lagi. Ya. Jakarta dengan Jabodebeknya nih. Kita lihat. Jadi kita lebih mudah ngontrol. Sekarang per hari saya dapat data mengenai itu. Jadi saya pikir kita lebih tajam melihat turis ini ke depan. Mana yang akan kita dorong lebih cepat. Jadi saya pikir Jogja itu mungkin salah satu daerah juga yang kita dorong cepat nanti. Baik. Pak Luhut, terima kasih banyak waktunya hari ini sudah berbincang bersama kami, sudah membangun optimisme kita di tengah pandemi ini. Kita berharap setelah ini selesai, Pak Luhut bisa ke Bali bersama keluarga, saya bisa pulang kampung ke Padang begitu ya, untuk bisa bertemu dengan keluarga dan kita semua bisa mendapat hikmah dari ini semua. Terima kasih Pak sudah berbincang untuk hari ini. Terima kasih. Sekali lagi saya pesan, kita harus bangga jadi orang Indonesia dan kalian anak-anak muda jangan pernah ragu terhadap dedikasi pemerintah untuk membuat Indonesia lebih bagus. Percayalah, Indonesia pasti tambah baik ke depan ini. Karena kita bekerja dengan hati dan kita berbuat terbaik buat negeri ini. Terima kasih. Baik. Dan demikian Dialog Indonesia Bicara untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satrial. Sampai jumpa. Pemimpin dan penyelenggara negara yang jujur dan amanah bukanlah impian. Kita bisa membantu mewujudkannya. Caranya